Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Kita kembali lagi di video Traffic Generation Crash Course ya, dimana saya bakalan jelasin tentang banyak strategi teknik traffic yang saya pribadi gunakan. Dan di video kemarin kita sudah bicarain tentang prinsip traffic ya. Saya mau bicara tentang sulit sekali. Kita sudah bicarain tentang prinsip traffic, dimana kita bicara singkat tentang kenapa sih ada situs yang tanpa traffic, padahal di internet itu ada banyak sekali traffic ya, ada banyak sekali pengunjung. Kemudian apa sih bedanya pengunjung internet dengan beda pengunjung di toko konvensional, sekaligus apa beda dari traffic langsung versus traffic tidak langsung. Dalam setiap upaya untuk mengenerate traffic ya, kita selalu ya, kita hampir 100% kita bakalan ngetarget traffic yang tidak langsung. Nah, traffic yang tidak langsung ini maksudnya apa? Jadi trafficnya itu nggak langsung datang ke situs kita dengan ngetikin URL kita di address bar mereka, tapi mereka menuju situs kita melalui situs lain gitu ya. Jadi mereka ke situs kita dari situs lain. Jadi mereka secara tak langsung sampai ke situs kita, entah itu mereka ngeklik link dari Facebook, kayak Google, kayak apa, kayak terserah mereka. Yang penting pengunjung tersebut sampai ke situs mereka tapi melalui situs lain terlebih dahulu gitu ya. Itu adalah definisi dari traffic tidak langsung menurut saya. Dan ini nanti semua video ini nanti bakalan berfokus pada traffic tidak langsung ini ya. Jadi intinya memang cara terbaik untuk mendapatkan traffic di internet itu adalah dengan memastikan dengan cara menunggangi situs lain yang sudah punya lebih banyak traffic daripada Anda. Jadi apa itu namanya, memang seperti itu gitu, memang seperti itu gitu. Dan sangat banyak sekali contohnya. Entah Anda beli iklan ya di internet, entah itu iklan di Google AdWords ataupun Facebook Ads, Anda sebenarnya melakukan teknik ya, Anda sedang mengimplementasikan jurus berupa traffic tidak langsung ini. Jadi Anda bikin Anda buat agar situs seperti Facebook atau Google gitu ya menampilkan link menuju situs Anda di situs mereka gitu ya. Jadi dengan Anda beli iklan tersebut, Anda beli slot iklan, Anda beli tempat di mana orang itu kalau ngeklik tempat tersebut, ngeklik link tersebut, mereka sampai ke situs Anda. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di maaf, di video kita bakalan bicarain dua-duanya ya. Kita bakalan bicarain tentang free traffic dan paid traffic. Traffic yang bisa kita dapetin secara gratis, dan juga traffic yang bisa kita dapatkan dengan cara kita beriklan, kita membayar. Nah, kita bakalan mulai dengan free traffic terlebih dahulu. Mungkin untuk yang paid traffic mungkin untuk video selanjutnya ya. Coba kita lihat materinya banyak apa enggak. Nah, jadi free traffic ini saya bedakan jadi tiga ya. Ada tiga cara untuk dapetin free traffic ya. Cara yang pertama adalah Anda dapat traffic dari situs besar. Ini misalnya seperti Anda bisa lakuin SEO. SEO itu Anda dapat traffic dari situs besar yaitu Google gitu ya, atau Bing ya. Jadi cara pertama adalah dengan cara SEO. Ini nanti saya bakalan jelasin singkat tentang SEO. Saya gak bakalan jelasin detail tentang SEO di video ini karena saya sudah punya crash course sendiri berisi belasan atau mungkin puluhan ya video tentang SEO yang bakalan ngajarin Anda dari basic awal sekali sampai agak advance tentang SEO dan gimana cara agar situs Anda ranking tinggi di Google sehingga mendapatkan banyak traffic ya. Kemudian cara lain atau apa ya istilah, cara lain, implementasi lain dari traffic dari situs besar adalah Anda promosi di forum gitu ya. Jadi Kaskus punya FJB ya, jadi Kaskus punya forum jual beli, dan Anda nggak perlu lewat situ sih sebenarnya. Ya, saya rasa cuman bisa lewat situ ya. Untuk yang thread lain sepertinya tidak bisa. Jadi forum seperti misalnya Kaskus itu ya, mereka punya segmen sendiri gitu ya, dimana Anda bisa mempromosikan situs Anda gitu. Dan enaknya di Kaskus ini adalah Kaskus ini free. Kalau nggak salah setahu saya FJB-nya, forum jual belinya free. Jadi Kaskus ini 100% dia dapat uang dari slot iklan gitu ya. Jadi Anda bisa dapatkan traffic
Dari Kaskus ini dengan relatif mudah, dengan cara Anda bikin thread aja, Anda bikin forum post gitu ya, yang ngepromosiin barang atau jasa Anda atau situs Anda di Kaskus ini lewat forum, lewat segmen forum jual belinya. Nah, untuk forum-forum lain mungkin apa itu namanya, untuk bisa ngepromosiin situs Anda dengan cara bikin thread baru mungkin perlu bayar gitu ya. Ada banyak forum di mana Anda harus bayar berapa dolar gitu, kayak misal $20 atau $40 atau $67 untuk bisa ngepost thread ya, ngepost apa ya? Ya ngepost apa ya istilahnya ya? Ngepost ya gitulah, pokoknya ngepost ngepost board baru gitu ya, ngepost yang ngepost thread baru, di mana di thread tersebut Anda bisa Anda bisa promosiin tentang situs Anda gitu. Jadi untuk alternatif free trafficnya Anda bisa pakai Kaskus, untuk nanti yang berbayarnya nanti saya kasih tahu beberapa. Oke. Nah, kemudian cara lain untuk dapetin traffic dari situs besar adalah dengan cara menunggangi komunitas. Jadi ada banyak sekali situs-situs komunitas di luar sana. Dua contoh yang saya letakkan di sini adalah Kompasiana ya. Jadi Kompasiana itu adalah tempat di mana Anda bisa nulis artikel tentang apa yang Anda mau gitu ya, tentang industri yang Anda tekuni saat ini gitu. Jadi kalau saya ini, industri saya kan kurang lebih tentang digital marketing ya. Jadi saya eh, pernah nulis beberapa artikel di Kompasiana, dan ini adalah cara bagus untuk dapetin traffic. Trafficnya tidak begitu banyak gitu ya. Trafficnya tidak begitu banyak. Mungkin cuman beberapa puluh hingga beberapa ratus ya. Yang baca artikel Anda bakalan banyak, beberapa ratus orang. Dan itu juga tergantung judul Anda gitu ya. Jadi Kompasiana ini cara promosinya nanti tergantung menarik apa enggak judul Anda untuk dibaca gitu. Jadi orang biasanya sampai ke Kompasiana itu, mereka biasanya lihat-lihat judul post baru gitu ya. Dan jika judul dari post Anda cukup bikin penasaran gitu ya, orang bakalan banyak yang baca. Dan dari artikel yang Anda buat di Kompasiana, Anda bisa sisipkan link menuju situs Anda di bagian atas, tengah, bawah. Saya sudah coba di bagian atas, di bagian tengah, dan di bagian bawah, dan tidak kenapa-kenapa ya, artikel saya tidak dihapus atau tidak diapa-apain. Jadi saya rasa Kompasiana ini adalah cara yang bagus untuk mendapatkan teman, mendapatkan traffic yang berkualitas ya, dari eh, dari komunitas, dari situs komunitas Kompasiana ini. Cara lain adalah, alternatif lain, contoh lain yang saya taruh di sini adalah Yahoo Answer. Jadi Yahoo Answer itu adalah situs komunitas yang dibuat oleh Yahoo, di mana anggotanya bisa bertanya apapun, dan anggotanya juga bisa menjawab apapun pertanyaan yang ada gitu ya. Dan cara untuk mendapatkan traffic dari Yahoo Answer tentu saja dengan Anda jawab pertanyaan yang relevan dengan industri Anda, yang relevan dengan situs Anda. Kemudian Anda sisipkan link Anda di bagian source ya. Jadi tiap kali Anda jawab pertanyaan di Yahoo Answer, tiap kali Anda menjawab pertanyaan di Yahoo Answer, Anda diberi kesempatan di bagian bawah jawaban Anda itu untuk ngasih sumber gitu ya. Jadi di bagian sumber tersebut Anda bisa kasih link Anda gitu ya. Anda bisa kasih link Anda di situ. Dan di Yahoo Answer diterapkan sistem level ya. Jadi di Yahoo Answer ini ada levelnya nih. Jadi ada level 1 sampai, saya nggak tahu sampai level berapa ya. Yang jelas levelnya bertingkat 1 sampai berapa gitu. Dan untuk jika Anda level 1 ya, jika Anda level 1, link yang Anda kasih di bagian sumber itu tidak bisa diklik. Jadi link Anda hanya berupa link biasa, hanya berupa tulisan biasa berupa http www.situsanda.com seperti itu misalnya. Jika Anda ingin agar link tersebut bisa diklik ya, Anda harus jadi level 2, dan caranya untuk jadi level 2 adalah dengan cara Anda terus-menerus berpartisipasi menjawab pertanyaan menjawab pertanyaan ya, dan thumbs up pertanyaan atau apa gitu, kayak pokoknya intinya Anda berpartisipasi di Yahoo Answer tersebut untuk menambah poin ya, dan nanti poin-poin tersebut Anda akumulasikan sampai berapa gitu, sampai 250 ya kalau nggak salah, dan Anda nanti bisa level 2 di mana Anda bisa meletakkan link yang bisa diklik
di bagian bawah jawaban Anda, dan itu adalah cara Anda untuk mendapatkan traffic dari situs komunitas berupa Yahoo Answer. Dan kabar baik lain dari Yahoo Answer adalah bahwa Yahoo Answer ini relatif mudah untuk ranking di Google gitu ya. Jadi jika Anda rajin jawab pertanyaan dan kebetulan pertanyaan tersebut bisa ranking di Google, maka Anda juga bisa dapatkan traffic dari orang-orang yang cari sesuatu di Google, kemudian mereka pergi ke Yahoo Answer, kemudian mereka lihat jawaban Anda, suka dengan jawaban Anda, dan pergi ke situs Anda. Seperti itu. Kemudian juga cara lain untuk dapetin traffic dari situs besar adalah dari sosial media, dan saya yakin Anda tahu ya sosial media ini apa aja. Misalnya Facebook fanpage gitu ya, Anda bisa bikin fanpage Anda sendiri untuk situs Anda di Facebook gitu ya. Jadi seperti misalnya saya punya fanpage belajar bisnis online dengan Syamsul Alam, dan di situ jika saya post sesuatu di situ, jika saya update status di situ, saya bisa sekaligus ngepromosiin post baru saya dan saya dapat traffic dari situ gitu ya. Eh cara apa ya, alternatif lain untuk sosial media itu adalah Twitter profile ya. Saya yakin Anda tahu. Anda kalau punya Twitter profile ya, Anda bisa nge-tweet link menuju situs Anda, menuju post yang baru saja Anda tulis, dan lain-lain seperti itu gitu ya. Jadi ya gimana ya, semua yang berkaitan dengan sosial media ini intinya adalah Anda membangun follower gitu ya. Anda membangun apa ya? Anda membangun fans, Anda membangun pengikut, Anda membangun orang yang suka dengan situs Anda, yang suka dengan Anda. Jadi kuncinya adalah dengan cara Anda memberikan value gitu ya. Anda mungkin ada di industri di mana Anda tidak bisa ngasih value ya. Misalnya apa ya? Sebenarnya nggak juga ya. Saya rasa semua industri Anda bisa ngasih value. Misalnya Anda jualan spray atau misalnya spring bed atau misalnya bed cover gitu ya. Anda bisa jelaskan ke orang-orang gitu apa sih keunggulan dari pakai bed cover gitu. Misalnya nih, bed cover itu bisa melindungi kasur dari apa gitu, kayak dari debu misalnya, atau misal untuk mempercantik ruangan, untuk mempercantik kamar sebagai hiasan kamar atau apa gitu. Kayak saya yakin ada hal positif dari industri yang Anda tekuni gitu ya. Kalau jika itu bukan hal positif, pasti nggak laku ya kan produk Anda. Jadi saya yakin hal yang Anda lakukan pasti pasti ada hal positif yang bisa Anda apa ya istilahnya, bisa Anda expose gitu ya. Dan itu bisa Anda jadikan modal untuk dapat follower di sosial media. Contoh lain adalah Facebook, sudah fanpage, sudah Twitter profile, sudah. Favorit saya adalah YouTube channel. Jadi Anda mungkin nggak percaya, ada banyak sekali orang yang suka lihat video, nonton video di YouTube gitu ya. Dan saya juga suka bikin video di YouTube ya, karena bikinnya gampang. Pertama, saya cuman butuh ngomong seperti ini dan voila jadi video saya, dan saya bisa apa ya, ekspresikan, saya bisa ajarkan banyak hal gitu ya. Eh, Mungkin kalau saya ngetik saya tidak bisa jelaskan hal secara detail, tapi dengan YouTube channel saya bisa jelaskan secara detail. Kalau saya mau bikin tutorial, saya bisa kasih tahu orang misal tutorial cara install apa gitu, kayak ya, misal cara install blog ya, saya bisa kasih tahu mereka download scriptnya di sini, kemudian tekan tombol ini untuk install, tekan tombol ini, tekan tombol ini, gitu-gitu gitu ya. Jadi sangat bagus sekali jika misal Anda punya hal yang berhubungan dengan tutorial gitu ya. Dan orang bakalan lebih terkoneksi dengan Anda gitu ya. Mereka bakalan tahu, merasa kalau Anda itu beneran real gitu ya, beneran orang real. Bukan cuma apa ya, orang yang sembunyi di belakang keyboard gitu ya. Jadi ya itu beberapa manfaat dari YouTube channel atau sosial media ini. Tiga contohnya, saya yakin ada lebih banyak lagi. Dan dari empat hal ini, dari SEO, forum, komunitas, sosial media, Anda bisa dapatkan traffic, dan traffic tersebut free. Dan sekarang kita bakalan pergi ke free traffic yang kedua, yaitu list building. Dan list building itu apa sih gitu ya. Saya nanti bakalan punya crash course ya. Saya bakalan punya video video course lengkap tentang list building tersendiri ya, sebagai
sebagai pelengkap dari video ini. Tapi intinya adalah saya bakalan jelasin singkat ya. Intinya adalah list building itu adalah upaya Anda untuk membangun daftar nama gitu ya. Kalau di bisnis konvensional ya, ini adalah untuk dapetin daftar nama dan nomor telepon gitu ya. Jadi gunanya apa? Gunanya untuk dihubungi kembali gitu ya. Jadi Anda tidak usah susah-susah untuk cari traffic lagi dari awal, untuk cari pengunjung lagi dari awal, tapi pengunjung Anda yang sudah pernah datang ke Anda, itu Anda ambil datanya, Anda minta datanya dari mereka. Kemudian ketika nanti Anda punya sesuatu yang baru untuk Anda tawarkan, Anda bisa hubungi mereka lagi gitu ya. Di dunia konvensional biasanya Anda dimintai nomor telepon dan nama Anda, biasanya di perusahaan asuransi gitu ya, atau mungkin di perusahaan apa gitu, kayak entah Anda dimintai kartu nama atau nomor telepon. Ketika perusahaan asuransi tersebut punya penawaran asuransi yang lain gitu ya, punya rencana tabungan yang lain, maka mereka bisa sales team mereka bisa telepon Anda gitu ya dan ngasih tahu Anda gitu. Jadi gunanya dari eh, gunanya dari list itu adalah seperti itu gitu. Dan di internet ini list buildingnya kita tidak nyimpen nomor telepon, tapi kita nyimpen email gitu ya. Jadi apa itu namanya, ada hal berupa opt-in form ya. Nanti detailnya kita bicarain di crash course tentang list building aja, oke? Jadi ini penjelasan singkat aja, oke? Jadi intinya ya seperti itulah. Dan list building itu nggak cuma email ya. Jadi Anda bisa list building juga salah satu contohnya adalah dengan cara Anda membangun Facebook fanpage gitu ya. Karena dengan Facebook fanpage ya, Anda bisa update status di fanpage Anda terus-menerus gitu, dan itu adalah salah satu cara untuk menghubungi fans Anda kembali gitu ya. Dengan cara update status itu Anda sedang menghubungi kembali fans Anda yang sudah nge-like fanpage Anda. Itu juga salah satu contoh dari list building. Dan free traffic ketiga adalah partner leverage gitu ya. Jadi ini kurang lebih sama ya. Anda dapetin traffic dari situs besar, cuman bedanya di sini adalah Anda bersifat partner gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya adalah guest blogger. Jadi guest blogging ya. Jadi Anda jadi blogger tamu di blognya orang yang lebih ramai dari Anda gitu ya. Jadi konsepnya sama aja. Anda menunggangi situs besar ya. Anda menunggangi situs yang lebih besar dari Anda. Anda coba curi dalam tanda kutip traffic mereka, yaitu dengan cara jadi blogger tamu. Dan ini konsepnya adalah kurang lebih Anda bikin post yang bagus sekali di blognya teman Anda, di blognya orang yang lebih terkenal daripada Anda, dan ya sudah gitu. Ya sudah gitu aja. Nanti pembaca dari blog tersebut jika suka dengan tulisan Anda, mereka bakalan pergi ke situs Anda gitu. Dan ini sudah saya praktekkan di awal-awal saya dulu buat syamsulalam.net ya. Kemudian juga cara kedua adalah dengan cara joint venture gitu ya. Jadi joint venture ini ngapain sih? Jadi ya intinya ya joint venture ini ya partneran aja gitu ya. Jadi eh, misalnya saya punya produk nih, Anda punya produk, kita bisa partneran. Yuk, apa itu namanya? Saya promosiin situs kamu, saya promosiin produk kamu. Nanti ketika saya nanti launch produk saya, kamu nanti promosiin produk saya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan hal tersebut bisa Anda negosiasikan ya. Jadi bisa tukeran macam-macam. Jadi joint venture-nya kerjasamanya bisa macam-macam, nggak cuma tukeran saling promosi produk ya, tapi Anda juga bisa seperti ini. Tolong dong, atau gini misalnya seperti ini, saya bersedia bantu kamu untuk bikin desain situs kamu lebih bagus, tapi apa itu namanya, saya minta tolong sebarin ke fans kamu gitu, link ke produkku tolong promosiin ke fans kamu, tolong promosiin ke email list kamu, seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Itu adalah contoh dari free traffic berupa partner leverage. Dan saya rasa sudah 20 menit video ini. Saya rasa sekian dari saya Syamsul Alam. Ini materi tentang jenis traffic, yaitu free traffic. Saya harap Anda belajar banyak dari video ini. Terima kasih karena Anda sudah nonton sampai sini. Yuk kita langsung ke video selanjutnya, di mana kita bakalan bicara tentang paid traffic. Jadi salam senyum.